Ya, pembahasan kali ini terkait dengan contoh kedua, bagaimana kita menentukan volume benda yang diketahui penampangnya atau benda yang sudah diketahui memiliki penampang tertentu. Tentu kita masih menggunakan konsep penggunaan integral dalam menentukan volume benda 3 dimensi. Oke, langsung saja ke contoh yang kedua. Suatu benda alasnya berupa daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk segitiga sama sisi. Tentukan volume benda tersebut. Oke, jadi di sini kita ketahui bahwa soal ini membicarakan benda 3 dimensi karena dia memiliki alas dan memiliki penampang tegak. Alasnya berada di kuadran 1 dengan batas parabola Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian penampang tegaknya tegak lurus terhadap sumbu X berbentuk segitiga sama sisi. Bagaimana kita menentukan volume benda tersebut? Mari kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi langkah utama untuk menentukan volume menggunakan integral adalah dengan membuat sketsanya terlebih dahulu. Jadi kita buat untuk alasnya ada di kuadran 1 dengan batas parabola Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat. Jadi sama dengan contoh soal sebelumnya dengan parabola ini. Kemudian kemudian dibatasi dengan sumbu X dan dibatasi dengan sumbu Y. Jadi terlihat luasan daerahnya untuk daerah alasnya adalah ini. Kemudian daerah ini merupakan alas dari suatu benda 3 dimensi. Nah, benda tersebut memiliki penampang tegak yang berbentuk segitiga sama sisi, sehingga penampang tegak terhadap sumbu X, sehingga kita bisa gambarkan dia tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi bendanya berdiri sejajar dengan sumbu Z. Kita gambarkan segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini tadi adalah alasnya. Kemudian kita bisa menggambar penampang tegaknya berupa segitiga sama sisi. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana jika segitiga ini memenuhi seluruh permukaan dari luas dari alas ini. Oke, jadi kalau di sini ada satu segitiga, maka bayangkan di sini ada segitiga-segitiga lain sehingga memenuhi dari batas 0 sampai batas 2 pada keseluruhan benda ini. Dan perlu diperhatikan bahwa karena ini kurva lengkung, maka ukuran segitiganya juga pasti akan berubah karena yang diminta adalah segitiga sama sisi. Jadi kalau yang di bagian sini dengan ukuran sebesar ini, maka perlu diperhatikan kalau yang pada bagian ini, maka ukuran segitiganya akan semakin kecil. Dan karena dia bentuknya segitiga sama sisi, maka perlu diperhatikan juga apakah tingginya akan berubah atau tidak. Nah, kita lihat bagaimana ketika benda ini dipenuhi oleh semua penampangnya yang berbentuk segitiga. Di kurang lebih gambarannya seperti ini. Kita sisipkan semua penampang segitiganya. Oke. Nah, jadi kurang lebih terbentuk benda 3 dimensi seperti ini, di mana tadi alasnya adalah kurva lengkung di kuadran 1, kemudian penampang tegaknya adalah penampang berbentuk segitiga sama sisi. Jadi bisa dibalik ya. Jadi kalau misalkan kita punya benda seperti ini, kita ambil satu penampangnya, maka penampangnya pasti berbentuk segitiga sama sisi. Oke. Setelah membuat sketsa gambar, kita tentukan
batas integralnya. Batas integrasinya pada sumbu X kita ambil pada batas 0 sampai dengan 2. Jadi ini cukup untuk menentukan penyelesaian volume benda ini. Oke, kita kembali pada penyelesaian ya, ini yang kita punya sama dengan contoh sebelumnya. Suatu benda dibuat dan satu, batasnya adalah parabola Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, masih salah tulis di sini. Penampangnya adalah berbentuk segitiga sama sisi. Oke. Kemudian yang diminta adalah menentukan berapakah volumenya. Maka yang pertama kita sudah mensketsa gambarnya. Yang kedua kita tentukan batas integrasinya, yaitu pada sumbu X antara 0 sampai dengan 2. Kemudian kita tentukan sisi dari penampangnya. Oke, kita kembali lagi pada gambaran ini, sisi dari penampangnya. Nah, karena ini bentuknya adalah segitiga sama sisi, maka sisi yang bawah, sisi yang ke puncak ini panjangnya pasti sama. Sehingga kita bisa mengambil panjang sisinya adalah sebesar garis atau kurva Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat. Oke, karena jadi ketika kita ambil Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat atau fungsi pada parabola tadi, ketika kita menentukan misalkan di sini 0,5, nah maka kita bisa menentukan sisinya adalah tinggal dimasukkan 0,5 itu berapa pada fungsi tersebut. Kemudian ketika kita ambil misalkan di sini sisinya pada titik X sama dengan 1, maka kita bisa menentukan sisi dari segitiga ini berapa dengan memasukkan pada fungsi Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat. Sehingga kita bisa tentukan bahwa sisi dari segitiga ini sebesar fungsi Y. Oke, jadi sisi penampangnya sebesar fungsi Y. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui sisinya, maka kita menentukan luasnya. Karena berbentuk segitiga sama sisi, maka luas penampangnya sama dengan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bagaimana menentukan alas dan tingginya. Oke, kita sudah mempunyai sisi segitiga itu sebesar Y. Berarti dia akan sama seperti sebagai alas. Nah, yang perlu kita tentukan adalah tingginya. Ingat konsep ini, kalau kita punya segitiga sama sisi, kemudian sisinya kita misalkan sebagai S, maka kita bisa menentukan tingginya sebagai setengah S akar 3. Kalian bisa menentukan ini dengan menggunakan konsep Pitagoras. Silahkan dibuktikan sendiri. Nah, dari sini kita bisa menemukan luas segitiganya adalah setengah dikali alasnya adalah S, tingginya adalah setengah S akar 3. Oke, luasnya sama dengan setengah dikali S, alasnya sama dengan S, tingginya sama dengan setengah S akar 3. Maka kita temukan luasnya sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3, di mana S atau panjang sisi pada soal yang ditentukan kita sudah menemukan ukuran sisinya adalah sama dengan fungsi parabolanya, yaitu sebesar Y, sehingga S-nya kita ubah ke variabel fungsi yaitu Y. Maka kita peroleh luasnya sama dengan 1/4 Y kuadrat akar 3. Jadi S di sini kita gantikan dengan Y. S sama dengan Y, maka luas sama dengan 1/4 Y kuadrat akar 3.
Oke, setelah menentukan luas, langkah yang terakhir yaitu menentukan volume. Oke, saya harap kalian bisa memahami ketika nanti luasnya berubah. Tadi yang pertama adalah persegi, kemudian yang kedua adalah segitiga sama sisi. Maka kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Nah, ketika nanti misalkan setengah lingkaran, maka kalian bisa menentukan dulu luasnya seperti apa, baru diubah pada variabel fungsinya. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan volume. Dengan konsep dasar, volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Maka luas ini yang akan kita gunakan untuk menentukan volume benda tersebut. Oke, kita lanjutkan. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah luas segitiga tadi, di mana kita bisa tuliskan 1/4 Y kuadrat akar 3. Oke, jadi ini delta V kita masih menggunakan satu penampang. Volume satu penampangnya adalah 1/4 Y kuadrat akar 3 delta X. Nah, kita hitung secara keseluruhan, maka kita bisa menggunakan integral dengan batas A sampai B 1/4 Y kuadrat akar 3 dx. A sampai dengan B adalah batas integrasi, batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 2. Tinggal dimasukkan sesuai yang diketahui. 1/4 akar 3 bisa kita keluarkan dari pengintegralan karena dia konstan. Kemudian batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 2. Nilai Y-nya kita kembalikan pada soal. Y-nya adalah 1-1/4 X kuadrat. Jadi tinggal disesuaikan, dikuadratkan. Oke, berarti ini kita kuadratkan dulu menggunakan rumus A-B kuadrat. Oke, diperoleh 1-setengah X kuadrat plus 16/16 X pangkat 4 kuadrat. Karena ini bentuk penjumlahan dan pengurangan dan semua variabelnya sudah dalam variabel X, maka kalian bisa menggunakan integral secara langsung. Sehingga bisa diperoleh integral dari 1, integral dari 1/2 X kuadrat, dan integral dari 1/16 X pangkat 4. Nah, diperoleh hasil pengintegralannya ini X min 1/6 X pangkat 3 plus 1/80 X pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Tinggal dimasukkan batas atas dikurangi batas bawah, maka diperoleh perhitungan 4 akar 3/15. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, ketika luas alasnya sama tetapi penampangnya berbeda, maka akan menghasilkan bentuk yang berbeda pula. Ketika bentuk atau bendanya berbeda, maka volume yang diperoleh juga akan berbeda. Oke, jadi untuk contoh yang kedua, kita punya tadi sebuah benda 3 dimensi yang punya alas pada kuadran 1 dengan kurva Y sama dengan 1-1/4 X kuadrat, batas sumbu X dan sumbu Y. Kemudian penampang tegaknya yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah berbentuk segitiga sama sisi, sehingga kita bisa memperoleh volumenya adalah 4 akar 3/15 satuan volume. Oke, saya harap penjelasan ini bisa cukup dipahami sehingga kalian bisa menyelesaikan dengan suatu batasan kurva yang lain dan dengan bentuk penampang yang lain. Bagaimana jika penampangnya berbentuk setengah lingkaran? Oke, ini adalah satu soal yang harus kalian pikirkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita selesaikan untuk contoh dan pembahasan ini.